Welcome to Motion Cuan. Cari untung bareng teman. Halo teman Motion, Adit balik lagi nih. Kalau kemarin podcast Cuan ngobrolin mengenai jenis asuransi, sekarang waktunya kita ngobrolin rugi atau untung pakai asuransi. Sebelum dengerin obrolan kali ini, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Cuan di Spotify. Dan juga jangan lupa untuk nyalain notifikasinya supaya bisa tetap terinfo nih setiap ada episode baru yang tayang di hari Rabu dan juga Jumat. Ngomongin soal asuransi, biasanya kita tuh langsung menolak mentah-mentah kalau misalnya didatengin sama agen asuransi. Menolak penawaran sebuah produk asuransi sepertinya adalah hal yang sangat umum dilakukan oleh banyak orang saat ini. Entah karena merasa belum butuh asuransi, merasa tidak butuh perlindungan asuransi, atau sekedar malas aja nerima penawaran dari agen asuransi, kayak yang tadi aku bilang. Memang, pilihan untuk menerima atau tidak penawaran atas produk asuransi selalu berada di tangan kamu. Akan tetapi, sebelum benar-benar menolak suatu produk asuransi, alangkah baiknya untuk memikirkan kembali sehingga keputusan yang diambil benar-benar matang. Salah satunya mindset yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan ini adalah mengenai rugi atau untungnya kita mengambil suatu produk asuransi. Meskipun asuransi melindungi kita dan harta yang kita miliki, ada yang berpendapat kalau asuransi lebih banyak membawa rugi dibandingkan untung. Dengan demikian, kita akan berpikir, lantas apakah asuransi bikin untung atau malah buntung? Seperti biasa, hari ini Adit bakal ngobrol barengan Kak Dion Rafael, seorang insurance advisor. Kita bakal ngobrolin nih, apakah asuransi bikin untung atau malah rugi? Halo Kak Dion. Halo Mas Adit. Asik, gimana kabarnya hari ini Kak? Selalu baik dong. Aduh, tetap sehat ya pastinya ya. Amin. Amin, semoga teman Cuan dan juga teman Motion sama-sama diberikan kesehatan ya. Kalau misalnya nggak sehat dan belum punya asuransi, coba pikir-pikir lagi ya. Nggak mau pakai asuransi. Nah Kak Dion, ini ada anggapan kayak tadi aku sebutin di prolog gitu ya. Kalau asuransi tuh bawa rugi dibandingkan bawa untung, ini masih anggapan, masih asumsi. Nah kita pengen tanya sama ahlinya nih, menurut Mas Dion, ini gimana tanggapannya soal statement tadi? Apakah benar kalau misalnya asuransi itu cuma bawa rugi doang dibanding bawa untung? Bawa rugi atau bawa untung ya, sebenarnya kalau asuransi nggak bisa dilihat dari sisi itu. Oke. Nah asuransi karena beda halnya sama investasi. Kalau investasi kan jelas nih, Benar. bisa untung ataupun bisa rugi. Nah tapi kalau asuransi itu sebenarnya lebih ke arah proteksi. Jadi lebih ke arah seberapa sayang sih kalian sama diri kalian sendiri gitu loh. Kalau misalnya ada apa-apa sama diri kalian, nah kalian udah siap belum proteksinya? Setuju. Justru malah sebenarnya untung kalau misalnya udah punya asuransi tapi nggak pernah dipakai. Oh. Bukan rugi dong. Iya. Tergantung nih point of view-nya dari mana. Setuju. Nah, tapi kan kalau kita udah punya asuransi dan kita sehat terus, ya puji Tuhan dong, gitu. Iya. Nah, Karena kan jadi- ya sehat ya nomor satu ya. Bener. Jadi sehat itu ya untung menurutku. Tapi nggak pakai asuransi, apakah untung atau rugi gitu. Nah, karena kita nggak tahu gitu loh. Benar. Bisa aja tengah-tengah kita merasa sehat, tiba-tiba sakit. Yes. Dilihat dari sudut itu, nah pas sakit itu bisa dilihat untung atau rugi. Ya, tergantung siapa nih yang lihat gitu. Iya, ya. benar. Gitu. Wah, setuju sih. Berarti sama kayak tadi sempat disebutin juga. Kalau ini tentang mindset sebenarnya ya. Pola Betul. pikirnya kita gimana tentang si asuransi ini. Nah, tapi kalau ngeliatin masih banyak dari teman-temanku juga bahkan yang belum menggunakan asuransi gitu ya. Kalau menurut Kak Dion sendiri, sebenarnya gimana sih nih? Mungkin berkacanya pada anak-anak Gen Z gitu ya. Ya. Literasi asuransi katakanlah yang ada untuk masyarakat saat ini, apakah mungkin masih cenderung minim atau malah udah tinggi sebenarnya atau gimana Kak? Kalau aku lihat sih sebenarnya kalau dari literasinya sendiri sebenarnya udah ada. Oke. Cuma memang topiknya kita tuh nggak sengaja cari gitu loh. Yes. Ya, jadi kayaknya kalau dari investasi kemudian biasanya tuh diselip-selipin. Nah, sebelum kalian mulai investasi, pastiin kalian juga punya asuransi. Kenapa? Karena investasi nggak selamanya naik gitu loh. Yes. Yang ya sekarang kan banyak ada di YouTube, TikTok, Instagram gitu ya. Mereka kan kasih lihat cuma yang bagus-bagusnya aja nih. Setuju. Gitu ya. Kalau lagi naik ya investasinya dikasih lihat gitu. Tapi nggak pernah kan lihat kalau yang lagi turun. Ya. Nah biasanya orang-orang yang kayak gitu mereka juga akan edukasi tentang pentingnya asuransi gitu loh. Oke. Karena aku jamin deh, mereka yang berinvestasi dengan baik gitu ya, mereka pasti juga harusnya udah punya asuransi. Benar setuju sih. Karena memang ada stage-nya ya. Pertama dana darurat, asuransi, baru mau investasi ya monggo gitu ya Betul. kalian ya. Betul. Wah, ini penting banget. Jadi sebelum kita menentukan apa aja yang perlu diperhatikan untuk investasi,
kita harus tahu juga nih apa aja yang harus diperlukan untuk memilih asuransi supaya nggak buntung kalau misalnya masih ada dari kamu yang berpikiran seperti itu. Betul. Kalau dari Kak Dion sendiri, pertimbangannya apa aja sih Kak? Atau apa aja yang harus dipertimbangin nih untuk kita memilih suatu produk asuransi Kak? Oke, buat milih produk asuransi sebenarnya gampang. Cari tahu dulu kalian udah punya apa, belum punya apa, ingin dilindunginnya seperti apa. Gitu. Contohnya gini nih, misalnya kita punya tujuan finansial. Nah, Yes. teman-teman cuan sama teman-teman motion kan pasti punya tujuan gitu. Oh, saya mau misalnya nih, kalau Gen Z, misalnya mau merit tahun depan. Berarti Oke. kan harus ngumpulin uangnya. Benar. Misalnya mau ngumpulin 100 juta gitu. Di tengah-tengah jalan kita udah ngumpulin nih 50 juta ya. Tapi terjadi resiko nih. Sakit gitu. Kayak tadi saya bilang, misalnya ada DBD gitu ataupun Yes. tipes gitu. Itu kan wajar banget ya. Namanya Yes. juga kita pekerja keras ya. Biar cuan terus gitu ya. Hustle culture kalau kata anak zaman sekarang. Nah, kalau DBD aja harus ngeluarin 20-30 juta. Yes. Berarti kalian ngeluarin dari mana? Ya jangan dari kantong sendiri dong gitu. Biarin aja asuransi yang tanggung. That's the smart way-nya gitu loh. Biar kalian tetap cuan terus gitu ya. Setuju. Nah, jadi 50 jutanya nggak hilang. Kalau harus bayarin rumah sakitnya, jadi 50 kurang 30. Jadi 20. Ntar lama-lama Iya sih. nggak jadi merit Nggak dong. jadi nikah ya. Iya. ya. Ntar anak orang ditanya, ini kapan meritnya gitu. Ini kan biasanya pertanyaan dari mertua gitu, dari calon mertua gitu. Nah, itu dia, jangan sampai malah meritnya di rumah sakit nih ya. Iya, aduh. Wah, ini menarik banget sih. Tapi aku penasaran deh, kan sebagai seorang insurance advisor dari Kak Dion sendiri, ada nggak sih Kak pengalaman dari mungkin klien kakak sendiri yang mengalami, nih loh gue merasa terbantu banget dari asuransi. Karena kalau nggak ada asuransi, misalnya amit-amit, mungkin gue udah nggak ada gitu. Atau mungkin gue bisa kena sakit keras yang uangnya gede banget gitu. Ada nggak pengalaman itu Kak? Sebenarnya banyak sih ya. Aku ceritain yang satu yang benar-benar ini aku juga amazed juga ya. Oke. Jadi ceritanya dia ini sebenarnya kenalnya sama agennya di Bandung gitu. Oke. Cuma karena dia posisinya di Jakarta, jadi aku bantuin gitu ya. Jadi aku bantuin, aku ketemu dia. Akhirnya dia buka gitu polis. Buka polisnya ya nggak mahal-mahal banget kok. Pokoknya masih di bawah 1 juta gitu. Oke. Nah, nggak lama kemudian dia orangnya demen olahraga. Nah, waktu itu dia lagi main bulu tangkis, pulang bulu tangkis dia nyebrang. Aduh. Nyebrang, kayaknya dia lah sambil main HP deh kayaknya. Jadi kesandung trotoar, simple kayak gitu doang. Oke. Jatuh nahannya pakai sikut. Nah, terus dia langsung telepon aku, Yon, kayaknya gue tadi jatuh, sikut gue tuh nggak bisa dilurusin gitu. Tapi ini sambil nyetir nih dia nelfonnya. Waduh. Ya aku panik juga dong. Terus aku kayak, udah lo ke rumah sakit terdekat aja gitu. Nah tapi kan dia baru masuk, jadi kartunya tuh belum jadi, bahkan Oke. kartunya belum jadi dicetak gitu. Oke. Aku langsung nelfon ya ke asuransinya kan. And then dia bilang, oh ya bisa masuk kok, tenang aja gitu. Walaupun kartunya belum jadi. Jadi sepenting itu gitu. Benar. Bayangin kalau dia nggak punya asuransi, and then dia bingung dong harus masuk kemana gitu. Benar. Dan kita sebagai insurance advisor ya kita kadang-kadang suka prediksi, ini kira-kira mungkin biayanya segini kan. Aku prediksi 30-40. Oke. Tahu nggak yang keluar berapa? Berapa Kak? 120. Buset. Jatuh gitu doang 120. Ya ampun. Dia baru bayar premi sekali. Wow. 120 dan dia baru bayar premi sekali ya. Iya. Itu bisa ke cover 120 juta. Brio satu dapat itu. Iya, exactly Mas Adit. Jadi aku bilang, gila ini bisa bayarin Brio. Iya. Fix. Wah. Dia juga bilang gitu sama aku. Wah Yon, thank you banget. Ini kayaknya kalau di convert ke premi itu bisa jadi berapa kali premi gitu. Iya. Wow. Sepenting itu. Dan sekarang udah sembuh tapi ya. Sekarang udah sembuh baik-baik aja. Karena kan sebenarnya cuma patah doang gitu. Oke. Cuma retak. Nah, retak itu yang lama penyembuhan. Setuju sih, karena ketika amit-amit kita sakit atau masuk rumah sakit, kebetulan dulu ada temanku yang masuk rumah sakit juga, dan dia nggak pakai asuransi. Kan kalau misalnya mau diobatin gitu ya harus dibayar dulu tuh uang mukanya. Iya. Itu aja udah gede banget ya Kak Dion ya. Iya, biasanya penjaminan 5-10 juta kalau nggak salah. Makanya apa dikeretak-keretak aja kan, rame tuh sekarang penyakit apa dikeretak kan, soalnya apa dikeretak-keretak aja gitu ya. Makanya masuk angin paling wajar ya kalau di Indonesia ya.
Itu dia tuh teman motion dan juga teman cuan ya, segitu pentingnya dari asuransi. Perannya nih besar banget. Tapi nih Kak, untuk kita bisa memilih secara selektif, bisa efektif juga milih produk asuransi supaya minim kerugian, ada nggak sih yang harus dilakuin dari anak-anak muda dan juga teman motion atau teman cuan yang lagi dengerin? Yang paling harus dilakuin adalah kalau didatengin sama agen asuransi jangan takut. Ya, Itu dia. setuju. Ini ngebahas yang episode 1 ya gitu ya dikit. Kalau takut kan informasinya jadi nggak maksimal Iya. gitu. Tapi kalau kita pengen cari tahu, justru malah agennya malah nerangin dengan jelas gitu. Oke. Sejelas-jelasnya ditanyain aja detail. Kan dia agennya gitu. Iya Dan sih, dia benar. juga yang akan bantuin kamu nanti ya istilahnya service sampai seumur hidup lah. Benar. Gitu. Jadi Benar. memang peran agen tuh penting kalau menurut aku dalam edukasi, dalam kasih informasi gitu ya. Dan terutama biasanya kalau sampai amit-amit masuk rumah sakit, 3 orang pertama yang kamu akan panggil itu antara istri atau pacar, orang tua, yang ketiga biasanya agen asuransi. Setuju. Udah nggak ada lagi tiga top of mind itu ini doang gitu. Jadi agen asuransi sepenting itu. Iya sih bener. Nggak mungkin Pak Bos gitu kita telepon, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya sih bener juga ya, setelah dipikir-pikir ya, 3 orang tuh, orang tua, pacar atau istri, agen asuransi. Benar. Iya, karena memang perannya sekeren itu sih teman motion dan teman cuan. Ya mungkin kalau misalnya memang kita belum pernah merasakan, jatuhnya masih agak klise. Emang bener gitu ya. Iya. Nah, aku mau minta nih tanggapannya Mas Dion terakhir juga nih mengenai rugi atau untung pakai asuransi untuk teman motion dan juga teman cuan hari ini. Ada nggak pesan-pesan yang pengen dikasih, apalagi yang masih belum percaya kalau misalnya asuransi ini punya banyak banget keuntungan, kelebihan yang bisa lo gunain ke depannya. Oke, nah gini, mengenai rugi atau untung tadi kita udah sempat bahas sedikit ya, tergantung point of view-nya. Nah, tapi asuransi itu yang paling penting adalah kita punya dulu, ya. Satu punya dulu, masalah mau dipakai atau enggak, asal sesuai dengan kebutuhan, pasti itu menjadi untung buat kalian yang udah beli gitu loh. Satu, untungnya itu gimana? Kalau pernah kalian nonton Kung Fu Panda, itu ada yang namanya peace of mind gitu. Wah, Selama kalian punya peace of mind, kalian mau ngapa-ngapain jadi nggak takut gitu loh. benar. Ya, tetap ya pasti ada takut sedikit. Tapi kalau misalnya kejadian ya udahlah, at least gue udah ada asuransi misalnya. Setuju. Gitu. Ya, jadi misalnya kalau ada kecelakaan ataupun ada apa, setidaknya tuh tenang dulu. Oke, gue bisa fokus sama penyembuhannya, nggak usah fokus sama biayanya. Benar. One less thing to worry about gitu loh. Jadi teman-teman bisa tetap produktif misalnya kalau misalnya kerja gitu ya. Ya tetap produktif. Jadi nggak usah mikirin masalah yang lain gitu. Mikirinnya oh gue harus sembuh biar gue tetap bisa produktif, tetap cuan. Yes. Gitu. Wow, ini informasinya benar-benar menarik banget hari ini ya. Itu dia ya. Kalau kita misalnya udah punya asuransi, amit-amit kejadian sesuatu, udah fokus sama penyembuhannya aja, nggak usah mikirin uang-uang karena memang semua udah di cover. Apalagi dari cerita tadi tuh yang patah tulang 120 juta langsung di cover sama asuransi. Betul. Wah, ini ngebuka mata, ngebuka pikiran juga teman motion ya. Ternyata segitu pentingnya asuransi dan nggak ada kata terlambat juga dari sekarang. Plus nggak ada kata minimal juga. Kalau misalnya mau asuransi harus udah kerja, udah apa, sedini mungkin ya Kak Dion ya. Ya, sedini mungkin selama kalian sudah mempunyai penghasilan yang tetap juga. Ya, karena asuransi itu kan jangka panjang. Benar. Ya, jadi jangan sampai kalian bayar asuransi tapi ganggu cash flow kalian. Nah, itu yang penting budgetingnya aja gimana Yes. gitu. Wow, thank you banget Kak Dion udah berbagi hari ini. Semoga dapetin insight menarik juga nih untuk teman motion dan juga teman cuan yang lagi dengerin ya Kak. Ya, sama-sama. Siap, Terima thank kasih. Thank you Kak Dion, dan jangan lupa juga untuk follow @medio by KG Media @motion975fm atau kirimin saran ke email podcast@kgmedia.id. Tentunya tetap dengerin terus podcast cuan di Spotify untuk dapetin inspirasi menarik lainnya seputar pengelolaan keuangan, investasi, dan aktivitas finansial lainnya. Aditya Putra Dinata dan juga Kak Dion pamit undur diri. See you on the next episode teman motion. Bye-bye. Bye-bye. Itu dia Motion Cuan. Cari untung bareng teman di minggu ini. Tungguin obrolan-obrolan seru lain di Motion Cuan. Cari untung bareng teman. Sampai ketemu di episode minggu depan.